Jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sama-sama katakan amin. Tapi kadang-kadang kita mengalami yang namanya sepertinya doa kita kok tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ada satu pesan Tuhan untuk kita, merendahkan diri. Sama-sama katakan merendahkan diri. Iya. Loh Pak, katanya semua sudah beres di atas kayu salib. Oh gitu ya, iya betul. Nah terus gimana? Iya, apapun yang kami lakukan, bagaimanapun cara hidup kami kan tidak pengaruh. Tuhan tetap mengasihi, Tuhan sangat mengasihi. Dia Bapa yang baik. Dia menyediakan segala-galanya. Kan tidak usah berbuat apa-apa kita. Tidak. Bapak yang baik tahu yang terbaik cara mendidik anak-anaknya. Kita bukan anak gampangan, katakan amin. Kita mau menjadi anak yang luar biasa, excellent di hadapan manusia, di hadapan setan, di hadapan malaikat. Ya, punya karakter Kristus, katakan amin. Kita membuka Alkitab kita, Perjanjian Lama dulu, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dua Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Raja Salomo sudah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang mewah dan kerajaannya, rumahnya sendiri. Wow, siapa Salomo? Seperti kita manusia. Seperti kita manusia. Pernah berdoa Salomo, Tuhan, aku tidak sanggup memimpin bangsa yang besar ini. Gemetar. Wes aku tidak minta apa-apa wes Tuhan, aku minta hikmat supaya bisa memimpin, mengembalakan bangsa yang besar ini. Wow. Yes. Tidak aneh-aneh, minta hikmat Tuhan, bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tuhan tolong. Nah, hikmatnya luar biasa. Jemaat, bertahun-tahun sepertinya tidak dijawab Tuhan doa kita. Sepertinya, padahal kita tahu, jujur Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Katakan amin. Tapi kadang-kadang kenapa kita merasa tidak menikmati semua yang disediakan Bapa? Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Sudah berdoa. Mungkin belum merendahkan diri. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Merendahkan diri, bukan minder. Aduh, aku orang desa, aku orang goblok, orang bodoh.
aku tidak bisa apa-apa, aku jelek, aku miskin. Bukan benar. Dalam Tuhan sudah sempurnakan, pulihkan kita semua ya. Miskin, kesempatan mengalami kekayaan Tuhan. Bodoh, kesempatan mengalami hikmat Tuhan. Lemah, kesempatan mengalami kekuatan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita yang punya kelemahan, banyak kekurangan. Tidak usah minder. Bagi kita dalam Tuhan itu semua kesempatan. Katakan sama-sama kesempatan. Jadi supaya tidak ada kesempatan sombong gitu loh. Nah, tapi kalau sombong perlu merendahkan diri. Merendahkan diri itu maksudnya rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Iya. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan, aku butuh Tuhan. Tuhan, aku salah. Iya, aku mau berubah Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebaliknya, yang enggak merendahkan diri, apa? Sombong, congkak. Tuhan, aku ini sudah baik, sudah benar. Kok masih Tuhan enggak tolong? Kok Tuhan enggak jawab doaku? Gak seneng aku Tuhan. Nah, ini sombong. Enggak tahu diri. Enggak ngaku salah. Enggak jujur, enggak mau bercermin. Tuhan yang salah. Loh, Tuhan disalahkan. Suami istri, ini gara-gara kamu ini. Kamu. Lebih baik, istriku, maaf ya, ini gara-gara aku. Maaf ya. Jiwa besar. Merendahkan diri, rendah hati. Ini bangkrut ini, kena musibah ini gara-gara kamu. Kamu ini pembawa sial dalam rumah ini. Loh, jangan. Ayo kita doa yuk. Maaf ya, aku salah ini. Tolong ya, doakan ya. Nah, kamu istri, kamu penolong. Nah, sudah, gitu. Lebih baik, gentleman. Enggak Pak, enggak setuju saya Pak Pendeta. Laki, suami, pria kok minta maaf sama istri. Harga diriku nanti diinjak-injak. Oh, jangan. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kurang baik apa Tuhan Yesus? Kurang benar bagaimana Tuhan Yesus? Kurang kudus bagaimana Tuhan Yesus? Ya Allah Bapa, seharusnya aku semakin diberkati, semakin kaya raya, semakin hidup mewah, semakin luar biasa, semakin dipuji-puji oleh orang banyak, oleh bangsa Israel, semakin disanjung-sanjung. Loh, aku sudah baik, sudah kudus, sudah benar. Aku sudah setia melayani Tuhan. Aku sudah nurut, sudah taat. Kenapa aku masih dicaci maki? Kenapa aku masih disalahkan? Kenapa aku masih diludahi? Kenapa aku masih dipukul? Kenapa aku masih dihina? Kenapa aku masih dikhianati oleh muridku? Kenapa aku harus dianiaya sampai sekujur tubuhku? Tidak seperti manusia lagi, tidak kelihatan seperti manusia, hancur. Protes? Marah? Kecewa? Enggak. Doa di Taman Getsemani. Yang paling terkenal kata-katanya, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Sambil gentar atau gemetar. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, Bapak, kehendakmu. Wow, rendah hati ini. Tulus, murni. Jujur, saya dan saudara bagaimana?
dosa saudara saya aja, bagaimana? Setia, semangat, rajin, supaya jadi pendeta besar, supaya punya gereja besar, supaya jemaatnya banyak, supaya terkenal, diundang di mana-mana, supaya jujur. Bagaimana kalau keinginan kita yang supaya nggak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana? Wes gak pelayanan wes gak gereja-gerejaan. Merendahkan diri, buang kesombongan. Jangan sampai orang negur aku, jangan sampai orang menyalahkan aku, jangan sampai aku nggak dihargai orang, nggak bisa aku, nggak mau aku. Ini ciri-ciri orang sombong, orang yang nggak mau merendahkan diri, kayak gitu Tuhan. Melakukan ini dan itu supaya dihargai, supaya dipuji, supaya disanjung, supaya diucapin terima kasih. Kalau enggak marah. Nah, ini sombong. Enggak kelihatan ini masalah hati, pikiran. Tadi malam saya kaget juga baca dosa Sodom itu awalnya congkak sombong, bukan dosa homoseksual dan lain-lain, penyimpangan seksual, enggak, sombong congkak, dosa pikiran hati, tersembunyi, dosa tersembunyi, dibiarkan, bahaya, bisa merembet ke dosa-dosa yang lain. Matius 23 ayat 12 mengatakan barang siapa meninggikan diri, sombong, congkak, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, rendah hati, ngaku salah, jujur, mau minta maaf, mau minta ampun, mau bertobat, ia akan ditinggikan. Pilihan di tangan kita, jemaat. Bukankah kita juga mau ditinggikan? Bapak ingin anak-anaknya ditinggikan, tapi karakter harus siap. Kalau enggak juga bahaya. Ditinggikan tuh anginnya besar, semakin tinggi anginnya semakin besar. Bagaimana supaya kuat? Tetap rendahkan diri. Oh, hebat ya Bapak ya, rendah hati ya. Oh iya, rendah hati. Oh, ini juga bahaya. Hati-hati, menyombongkan kerendahan hati. Aduh. Bahaya ya, tipis-tipis. Beda tipis ya, hati-hati. Sombong ini. Oh, Pak mau direndah hati ya. Seneng. Oh, Pak mau di pelayanannya apa? Nggak ada urapan. Kelihatannya senyum ya, tapi dalam hati kurang ajar ya. Pak pendeta kurang berhasil. Gembala yang kurang baik. Oh gitu ya. Nah, kelihatannya gitu ya, tapi dalam hati kurang ajar ya. Awas, gak seneng aku. Sombong. Oh Tuhan. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Nyanyikan dengan perlahan, dengan hati ya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, pagi ini Tuhan yang punya kuasa surga bumi mencari hati-hati yang rendah. Oh, Tuhan senang. Tuhan mau mencurahkan, melimpahkan, mau menggerojok semua yang terbaik untuk jemaat yang menyiapkan hati yang rendah, penuh hormat sama Tuhan, tidak kurang ajar, tidak kodo, penuh hormat sama Tuhan, penuh hormat sama orang tua, penuh hormat sama otoritas di atas saudara, pemimpin. Oh Pak, pemimpin kayak gini dihormati, tidak pantas Pak. Pak, bos kayak gini Pak, tidak pantas dihormati Pak. Wes cari bos lain. Pak, Bu, jemaat, ingat firman Tuhan berkata apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tugas kita tunduk, nurut, hormat, mengasihi, mengampuni. Loh, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan berperang ganti kita. Kita mengizinkan Tuhan berkarya luar biasa. Lakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dengan cara Tuhan. Oh, kita akan terkagum-kagum melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat Tuhan. Katakan amin. Saya undang pelayan Pejaman Kudus masuk ke depan. Inilah yang kupunya, refnya. Inilah yang kupunya. Jemaat dengar, tidak peduli seberapa dalam keberadaan kita, seberapa rendah keberadaan kita, tidak peduli. Tuhan sanggup mengangkat tinggi orang-orang yang rendah hati. Kuncinya rendah hati, jangan sombong. Mau merendahkan diri, mau menekukkan lutut. Yang pernah ke Israel itu ada pintu apa? Lobang jarum. Onta, binatang onta, kalau mau masuk pintu lubang jarum, barang-barang mewah, harta benda di punggungnya harus diturunkan dulu. Tidak cuma itu, onta itu harus berlutut, merangkak untuk masuk pintu lubang jarum. Nah, baru bisa masuk. Saudara, berlutut dulu supaya bisa masuk. 2 hari lalu, jendela lantai 2 rumah saya buka. Kucing masuk. Saya kejar, ayo balik keluar jendela. Malah naik lantai 3. Tak kejar ke lantai 3. Ke lantai 2. Loh, saya naik turun, kejar-kejaran sama kucing. Makanya rodok kurus saya. Tuhan tolong. Takutin nanti berantakin barang-barang, takut buang kotoran. Saya coba berlutut. Push. Merayap saya berlutut. Push.
Kucingnya ikut tunduk. Saya pegang lehernya. Saya angkat. Saya kembalikan ke jendela lantai 2. Bukan saya jatuhkan dari lantai 2 ke lantai 1, enggak. Mati. Lantai 2 itu ada genteng. Jadi dia masuk situ, saya kembalikan keluar situ. Nunduk, Pak, Bu. Berlutut, Pak, Bu. Merendahkan diri, Pak, Bu. Rendah hati. Enggak peduli. Engkau bangkrut, engkau miskin, engkau melarat, enggak peduli. Rendah hati, Pak, Bu. Merendahkan diri, Pak, Bu. Jangan nyalakan istri, anak. Jangan nyalakan orang tua, mertua. Jangan salahkan. Pagi ini kau berurusan sendiri sama Tuhan. Berurusan sama Tuhan. Cukup, engkau beres. Kau mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Cukup, rendah hati. Oh, dahsyat hasilnya. Pemulihan terjadi. Haleluya. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, kami aminkan firman-Mu, Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami, Tuhan. Engkau tidak ingin membiarkan kami terus sombong, Tuhan. Tuhan, kami mau merendahkan diri. Kami mau merendahkan diri. Kami mau rendah hati, Tuhan. Siapa kami? Engkau, Tuhan Yesus, dari surga turun ke muka bumi ini, mengambil rupa seorang manusia, merendahkan diri sampai taat, sampai mati di atas kayu salib. Oh Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah menanggung segala dosa, segala kutuk, segala kenajisan kami di atas kayu salib. Engkau menebus hidup kami dari lumpur dosa. Engkau siap mengangkat, memuliakan, meninggikan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau terus diproses, dibentuk karakter kami untuk rendah hati. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar mau menyambut perjamuan kudus. Kami terima dengan rasa hormat akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon bantuan, Pak Yuswadi minta tolong bantuan. Bagikan pada para pelayan. Para pelayan akan membagikan kepada semua jemaat. Iya. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
keyboard sama jemaat ya. Inilah yang kupunya. Inilah jemaat, jangan minder lagi ya. Jangan rendah diri. Jemaat, semua kita, harganya, nilai hidup kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Jangan minder, tapi merendahkan diri, rendah hati. Haleluya. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami mau terus perbanyak bersyukur apapun yang terjadi. Menderita karena kebenaran, karena Kristus itu adalah kemuliaan. Haleluya. Ada mahkota di balik salib. Ada kemuliaan di balik penderitaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, seluruh bangsa Indonesia hidup rendah hati, tidak menyalahkan, tidak menghakimi siapapun, berlutut mengaku dosa, meninggalkan kejahatan, hidup takut akan Tuhan. Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan yang benar ada pada bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertobatan yang besar terjadi. Haleluya, haleluya. Kekudusan,
kebenaran, keadilan bergulung-gulung di Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, seluruh dunia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami kembali pulang ke tempat masing-masing dengan terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami percaya, bersyukur, berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.